Pagi itu, pasar desa Karanguni sudah ramai sebelum matahari naik tinggi. Bau asin dari rebusan telur bercampur dengan aroma lumpur tambak yang terbawa angin. Di sudut paling ujung, lapak sederhana milik Samin tampak lebih sepi dibanding biasanya. Lelaki paruh baya itu duduk diam di bangku kayu, menatap keranjang telur asin yang tak banyak berkurang sejak subuh. Tangannya kasar, kukunya menghitam oleh abu dapur pengasinan. Ia mendengus pelan ketika melihat kerumunan pembeli justru memadati lapak baru di seberang jalan. Lapak itu milik Hasan. Baru 3 bulan buka, tapi dagangannya selalu habis sebelum siang. Telur asin milik Hasan dikenal lebih gurih. Kuning telurnya berminyak dan cangkangnya bersih mengilap. Orang-orang bahkan rela antre. Samin mengepalkan tangan. Kerang aja. Baru kemarin belajar, sekarang sudah berani injak kepala, gumamnya. Tak lama, Hasan menghampiri dengan senyum ramah sambil membawa plastik berisi telur. Min, ini ada lebih. Ambil saja buat makan di rumah, ucap Hasan. Samin menepis halus kantong itu. Aku masih bisa makan dari hasil sendiri. Hasan tak tersinggung. Ia tetap tersenyum, meski matanya menyeratkan iba. Kalau butuh garam tambak, bilang saja. Kita sama-sama cari rezeki. Kalimat itu justru terasa seperti hinaan di telinga Samin. Ia berdiri mendadak. Rezeki, kau ambil pelanggan tetapku. Lalu bilang, rezeki. Beberapa orang menoleh. Hasan terdiam, lalu menurunkan suara. Aku tidak ambil siapa-siapa. Mereka datang sendiri. Samin mendengus keras, lalu pergi meninggalkan lapak tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, hatinya dipenuhi bara. Setiap malam ia menghitung kerugian. Setiap pagi ia melihat lapaknya makin sepi, sementara rumah Hasan mulai direnovasi. Anaknya masuk sekolah kota, bahkan istrinya sering terlihat memakai perhiasan baru. Iri berubah jadi benci. Benci berubah jadi niat gelap. Suatu malam, selepas Isya, Samin berjalan sendirian menuju pinggir hutan tambak. Angin asin berembus dingin. Ia membawa kantong kain berisi telur asin busuk, rambut, serta potongan kuku yang dikumpulkannya diam-diam dari sekitar rumah. Hasan di tengah hutan bakau berdiri gubuk reot beratap rumbia. Lampu minyak di dalamnya menyala redup. Seorang lelaki tua kurus duduk bersila, matanya cekung seperti lubang. Kau datang juga, bisiknya tanpa menoleh. Samin menelan ludah. Aku mau dia hancur. Dukun itu tersenyum tipis. Hancur seperti apa? Usahanya jatuh, keluarganya sengsara. Dukun menggeleng pelan. Itu santet ringan, cepat selesai. Samin menatap tajam. Aku mau 7 turunan mereka gila semua. Hening beberapa detik. Bahkan suara serangga seakan berhenti. Dukun tertawa kecil, serak. Kau sadar harga yang harus dibayar? Apapun, darah keturunanmu ikut terikat. Samin ragu sesaat, tapi bayangan Hasan tertawa di pasar menghapus keraguan itu. Aku setuju. Ritual dimulai tengah malam. Telur asin busuk dibelah. Isinya menghitam pekat. Dukun mencampurnya dengan darah ayam hitam, lalu menorehkan ke kain kafan kecil berisi rambut Hasan. Asap kemenyan menebal. Mantra dilantunkan pelan, tapi nadanya seperti terbalik, tidak seperti doa. Lebih seperti kutukan yang dipaksa hidup. Tiba-tiba, salah satu telur retak sendiri. Dari dalamnya keluar cairan merah kental. Samin mundur. Itu bukan telurku. Dukun tetap tersenyum. Bukan, itu tumbal pembuka. Angin berembus kencang. Lampu minyak bergoyang liar. Di luar gubuk terdengar suara tawa. Tipis, banyak, seperti anak kecil dan orang tua bercampur. Samin APA. Ritual ditutup dengan mengubur kain santet di bawah pohon bakau yang akarnya mencuat seperti tangan kurus. Sebelum pulang, dukun berbisik, mulai besok kegilaan pertama lahir. Pagi berikutnya, pasar kembali ramai. Hasan membuka lapak seperti biasa. Ia menyapa pelanggan, memecah telur untuk dicicipi. Namun tiba-tiba istrinya datang berlari dari rumah. Bang! Ibu Anna. Hazen panik. Aneh, bagaimana? Dia ketawa sendiri di dapur. Doris tidak berhenti. Hasan langsung pulang. Di rumah, ibunya duduk di lantai sambil memecah telur mentah dengan tangan kosong. Kuning telur dioleskan ke wajahnya, seperti bedak. Ia tertawa panjang, tanpa berkedip. Ibu, tak ada respons. Ia malah berbisik, mereka datang. Dariga. Hasan merinding. Sore harinya, kabar menyebar cepat. Ibu Hasan mendadak gila.
Malamnya lebih parah. Ia berjalan ke kandang bebek, tidur di lumpur, lalu menggigit telur mentah sambil tertawa. Tetangga mulai berbisik takut. Dari keyohan, Samin berdiri di balik pohon pisang dekat rumah Hasan. Ia melihat keributan itu. Melihat Hasan kebingungan, melihat keluarga itu panik. Perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Baru pembuktian. Namun saat ia berbalik hendak pulang, ia melihat sesuatu di tanah. Satu telur asin tergeletak. Padahal ia tidak membawa dagangan. Cangkangnya retak sendiri. Dari celahnya keluar cairan merah, menetes ke tanah, membentuk garis seperti tulisan. Samin membeku. Di permukaan cangkang muncul bayangan wajah, mirip ibunya sendiri. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya. Darahmu juga terikat. Samin menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari arah rumahnya, samar terdengar suara tawa anak kecil. Padahal anaknya sedang merantau di kota. Senyum di wajah Samin perlahan hilang. Babak kutukan baru saja dimulai. Dan ia belum sadar bahwa santet 7 turunan tak pernah memilih satu pihak saja. Sejak ibunya Hasan kehilangan kewarasan, suasana rumah itu berubah. Seperti diliputi kabut tipis yang tak terlihat. Siang terasa redup, malam terasa lebih panjang. Tidak ada lagi suara obrolan santai saat mengasin telur. Yang terdengar hanya tawa lirih dari dapur atau gumaman tanpa arti dari kamar belakang. Hasan duduk di ruang tengah sambil memijat pelipis. Matanya sembab karena 2 malam tak tidur. Istrinya, Rini, keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Bang, ibu tidak mau makan nasi." "Terus dia makan apa?" Rini ragu menjawab. "Telur mentah lagi." "5 barusan dipecah pakai gigi." Hasan menutup wajahnya. Dadanya terasa sesak. Belum sempat ia berdiri, dari dapur terdengar suara pecahan. Mereka berdua berlari. Ibunya berdiri di lantai, dikelilingi telur pecah. Tangannya belepotan kuning dan putih telur. Ia menatap kosong ke arah dinding. "Ibu, berhenti bu." Perlahan, perempuan tua itu menoleh. Senyumnya melebar tak wajar. "Jangan tutup pintu. Mereka belum masuk semua." Hasan menelan ludah. "Siapa bu?" Ibunya mengangkat satu telur, lalu menempelkannya ke telinga seperti mendengar sesuatu. "Mereka yang dari garam." "Dari Lumpur." "Dari cangkang." Ia lalu tertawa keras hingga tubuhnya bergetar. Rini menangis pelan di belakang Hasan. Kabar kegilaan itu menyebar cepat ke pasar. Pembeli mulai berbisik, sebagian takut membeli telur dari Hasan. Meski dagangannya tetap laku, suasana tak lagi sama. Seorang pelanggan lama mendekat. "Son, maaf ya, istriku bilang jangan beli dulu. Takut ketularan sial." Hasan hanya mengangguk lemah. "Iya, tidak apa-apa." Namun di dalam hatinya, ia hancur. Malam ketiga menjadi awal keanehan berikutnya. Anak sulung Hasan, Dika, pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia langsung masuk kamar tanpa bicara. Saat makan malam, ia keluar. Hasan mengetuk pintu. Makan tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Dika duduk di lantai, menggambar di buku tulis dengan pensil merah. "Apa yang kamu gambar?" Anak itu tak menoleh. Hasan mendekat, lalu membeku. Gambar itu wajah manusia, tapi matanya hitam penuh, tanpa putih sama sekali. Mulutnya tersenyum panjang sampai hampir sobek. "APA ini." Dika akhirnya bicara pelan. "Dia yang ketawa di gudang ya." Hasan merinding. "Gudang mana?" "Tempat kita nyimpen telur." Dia duduk di atas karung garam. Pensil Dika patah karena ditekan terlalu kuat. "Diabetes." Semua akan ikut ketawa. Hasan langsung menarik anaknya berdiri. "Mulai malam ini, kamu tidur sama ayah." Hasan mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Tengah malam ia pergi ke gudang pengasinan di belakang rumah. Ia ingin memastikan tak ada apa-apa. Gudang itu lembab, hanya diterangi lampu bohlam kuning redup. Tumpukan karung garam berdiri seperti sosok membungkuk. Ia memeriksa satu persatu. Normal, tak ada yang aneh. Namun saat ia hendak keluar, terdengar tawa kecil. Hasan berhenti. Ia menoleh cepat. Sepi. Ia melangkah lagi. Tawa itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti tepat di belakang telinganya. Hasan berbalik. Kosong. Napasnya memburu. Ada siapa? Lampu bohlam tiba-tiba berkedip. Di atas salah satu karung garam terlihat bekas dudukan. Seperti baru saja ada yang menekan. Garamnya cekung. Hasan mundur pelan.
Lalu ia melihat sesuatu di lantai. Telur asin, satu but retak sendiri. Padahal gudang itu terkunci sejak sore. Cairan merah merembes keluar dari celah cangkang. Hasan gemetar. Ini bukan telurku. Tawa itu meledak keras memenuhi ruangan. Bukan satu suara, tapi tua, muda, laki-laki, perempuan. Bahkan Hasan berlari keluar tanpa menoleh. Di rumah, Rini menyambut panik. "Bang, Dika demam tinggi." Hasan masuk kamar. Anaknya menggigil, tapi bukan karena panas. Ia tertawa kecil sambil memeluk bantal. Dia duduk di kaki tempat tidur. Ya, Hasan memegang bahunya. "Siapa?" Dika menunjuk sudut kamar kosong yang matanya hitam. Keesokan paginya, kegilaan kedua benar-benar lahir. Dika berhenti bicara normal. Ia hanya tertawa pelan dan menggambar wajah yang sama di dinding kamar. Wajah bermata hitam, melut, senyum panjang. Sementara itu, di sisi lain desa, Samin sedang menjemur telur asin di halaman. Ia tampak lebih segar, bahkan bersenandung kecil. Tetangganya lewat. "Min, daganganmu mulai laku lagi ya?" Samin tersenyum puas. Rezeki tidak kemana, namun saat ia membalik telur di tampah, satu butir terasa hangat, seperti baru direbus. Ia mengernyit. Loh, cangkangnya retak pelan. Cairan merah menetes ke jemarinya. Samin terdiam. Tiba-tiba dari dalam rumahnya terdengar suara tawa. Sangat mirip tawa anak kecil. Ia berlari masuk. Ramek, tapi di dinding ruang tengah ada gambar wajah bermata hitam, digores seperti pakai kuku. Padahal ia tinggal sendiri. Napasnya memburu. Bisikan samar terdengar. Baru 2, masih 5 turunan lagi. Samin mundur perlahan. Kini ia mulai sadar. Kutukan yang ia kirim bukan hanya berjalan, tapi juga menoleh balik, memastikan pengirimnya ikut menyaksikan setiap kegilaan yang lahir. Setelah kejadian di gudang malam itu, Hasan tak pernah berani masuk sendirian. Bahkan siang hari pun ia selalu mengajak pekerjanya jika ingin mengambil telur. Namun ketakutan tidak membuat usaha berhenti. Ia tetap harus berjualan, meski pikirannya terus dibayangi wajah hitam yang digambar anaknya. Pagi itu, langit mendung sejak subuh. Udara terasa lembab, membuat bau garam di gudang makin menyengat. Hasan berdiri di depan pintu kayu sambil menggenggam kunci. Pekerjanya, Ujang, melihat raut wajah majikannya. "Pak, mau saya saja yang masuk?" Hasan menggeleng, mencoba tegar. "Kita bareng." Pintu dibuka perlahan. Engselnya berdecit panjang. Di dalam tampak normal. Karung garam tersusun, ember rendaman berjajar, rak bambu penuh telur asin siap jual. Hasan menarik napas lega. Mungkin cuma perasaan, namun ucapan itu terhenti ketika Ujang menunjuk lantai. "Pak, itu apa?" Di lantai dekat bak rendaman ada jejak kaki. Kecil, seperti kaki anak-anak, tapi berwarna merah pekat. Hasan mendekat pelan. Jejak itu basah, baru, mengarah ke tumpukan karung paling belakang. Ujang berbisik gemetar. "Di gudang tidak ada anak kecil, Pak." Hasan tak menjawab. Ia mengikuti jejak itu. Semakin ke belakang, bau amis makin kuat. Bukan bau telur, lebih seperti darah segar. Saat sampai di karung terakhir, mereka melihat satu karung garam terbuka sendiri. Bagian atasnya seperti diacak dari dalam. Hasan menelan ludah. Ia meraih sekop kayu, lalu mengaduk perlahan. Garam bergeser, lalu terlihat sesuatu di dalamnya. Kain kafan kecil, kusut, terikat rambut. Hasan tertegun. Apa ini? Belum sempat ia menyentuh, kain itu bergerak sendiri, seperti bernapas. Ujang berteriak, "Pak, jangan pegang." Tiba-tiba terdengar tawa meledak dari seluruh penjuru gudang. Lampu bohlam padam, pintu menutup keras sendiri. Hasan panik, memukul-mukul pintu. Buk, dari kegelapan muncul suara bisikan tepat di telinganya. Baru 2, akan bertambah. Ia menoleh cepat. Sesosok bayangan duduk di atas karung, sama seperti yang digambar Dika. Matanya hitam penuh, tanpa cahaya. Hasan menjerit. Sekejap kemudian lampu menyala lagi. Pintu terbuka sendiri. Bayangan itu hilang. Namun kain kafan di dalam karung sudah tak ada. Sore harinya, musibah ketiga datang. Istri Hasan, Rini, yang sejak pagi mengurus ibunya, tiba-tiba berteriak dari dapur. Hasan berlari masuk.
ia mendapati Rini berdiri kaku di depan panci rebusan telur. Air rebusan berwarna merah gelap. "Bang, ini bukan air biasa." Hasan mendekat. Bau amis menusuk hidung. Ia mengambil satu telur, membelahnya. Bukan kuning telur yang muncul, melainkan gumpalan hitam seperti tanah bercampur rambut. Rini muntah di tempat. Tiba-tiba dari belakang terdengar tawa ibunya lagi, lebih keras dari biasanya. Perempuan tua itu berjalan masuk dapur sambil bertepuk tangan. Mereka lahir lagi. Hasan memegang bahunya. "Ibu, sadar, Bu." Namun ibunya malah berbisik, "Sekarang giliran yang di rahim." Hasan membeku. Ia menoleh ke Rini. Istrinya ikut terdiam. Tangannya refleks memegang perutnya. Rini memang sedang hamil 3 bulan. Malamnya hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, membuat rumah mereka terang sesaat lalu gelap lagi. Di kamar, Rini tak bisa tidur. Ia merasa perutnya bergerak aneh, bukan seperti janin biasa. "Bang." Hasan terbangun. "Ada apa?" "Perutku dingin, seperti ada yang merayap." Hasan memegang perut istrinya. Kulitnya benar-benar dingin, seperti menyentuh batu basah. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara ketukan. Pelan, 3 kali. "Tok, tok." Rini menjerit. Itu bukan bayi. Hasan mundur, ngeri. Suara tawa anak kecil terdengar samar dari dalam perut. Di waktu yang sama, jauh di rumahnya, Samin terbangun mendadak. Ia bermimpi melihat 7 kuburan berjejer. Semuanya memakai nisan nama Hasan. Tapi wajah di batu nisan berubah menjadi keluarganya sendiri. Ia bangun dengan napas terengah. Keringatnya dingin. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dapurnya. "Tok, tok." Samin mengambil golok, berjalan pelan. Saat pintu dapur dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun di lantai ada 7 telur asin tersusun rapi. Semioret. Dari dalamnya keluar cairan merah, mengalir membentuk tulisan. Darah dibalas darah. Golok di tangan Samin jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Ia teringat ucapan dukun. "Darah keturunanmu ikut terikat." Samin berbisik gemetar. Tidak sampai ke anakku." Namun dari sudut dapur terdengar tawa anak kecil, memanggil bapak. Padahal anaknya masih di kota, ratusan kilometer jauhnya. Di rumah Hasan, malam itu berakhir dengan jeritan Rini yang tak berhenti. Perutnya terus bergerak tak wajar. Sementara ibunya duduk di ruang tengah, tertawa sambil menghitung jari. 1, 2, 3. Ia berhenti di angka 3, lalu menoleh ke arah kamar. Masih 4 lagi. Hujan di luar makin deras. Petir menyambar, memperlihatkan bayangan banyak sosok berdiri di halaman rumah Hasan. Mereka semua tertawa, menunggu turunan berikutnya kehilangan akal. Hujan semalam meninggalkan dingin yang tak biasa. Pagi di rumah Hasan terasa sunyi, meski ayam sudah berkokok sejak subuh. Tak ada aktivitas dapur, tak ada suara ember pengasinan. Semua orang terjaga, tapi tak ada yang benar-benar hidup tenang. Rini terbaring lemah di kamar, wajahnya pucat seperti kehabisan darah. Sejak kejadian semalam, perutnya masih terasa bergerak aneh, kadang mengeras, kadang dingin seperti es. Hasan duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangannya. "Masih sakit?" Rini mengangguk pelan. "Bukan sakit biasa, Bang. Seperti ada yang mengetuk dari dalam." Hasan menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dari ruang tengah terdengar tawa ibunya lagi. Kini lebih pelan, tapi berulang seperti orang menghitung napas. Rini memejamkan mata. "Aku takut kalau yang di kandunganku bukan anak kita lagi." Hasan langsung memotong. "Jangan ngomong begitu." Namun di dalam hatinya, ketakutan yang sama sudah tumbuh. Siang harinya, Hasan memutuskan membawa Rini ke bidan desa. Ia berharap semua hanya gangguan kehamilan biasa. Bidan Sulastri memeriksa dengan alat sederhana. Wajahnya awalnya tenang, lalu berubah ragu. Detak jantung bayinya ada. Tapi apa, Bu?" tanya Hasan. Cepat, bidan menelan ludah. Gerakannya tidak normal, terlalu seperti janin usia 7 bulan. Rini baru 3 bulan hamil. Hasan mengerutkan kening. Bisa salah hitung umur kandungan? Bidan menggeleng. "Tidak, ini aneh. Saya sarankan periksa ke kota." Belum sempat mereka lanjut bicara, Rini tiba-tiba memekik. Perutnya menonjol ke satu sisi, seperti ada yang mendorong dari dalam dengan keras. Bidan mundur, ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara. Bukan dari luar,
tapi dari perut Rini sendiri. Tawa Castle. Rini menangis histeris. Itu bukan bayi. Itu bukan bayi kita. Sore itu mereka pulang tanpa jawaban. Langit kembali mendung. Angin membawa bau tambak yang menusuk. Saat masuk rumah, ibunya Hasan sudah duduk di depan pintu, menunggu. Ia tersenyum lebar. Sudah periksa? Hasan mengangguk pelan. Ibunya tertawa kecil. Pekuma yang di rahim sudah ditandai. Hasan membentak. Ibu berhenti. Namun perempuan tua itu malah menunjuk perut Rini. Dia mendengar tawa sejak dalam. Nanti lahir bukan menangis, tapi ikut tertawa. Rini langsung memeluk perutnya sambil gemetar. Malam datang lebih cepat. Hasan menyalakan semua lampu rumah. Ia tak mau ada sudut gelap. Dika duduk di ruang tengah menggambar lagi. Kali ini bukan satu wajah, tapi banyak, berjejer, semua bermata hitam. Hasan mencoba mengambil bukunya. Sudah, jangan gambar begitu. Dika menatap ayahnya dengan senyum aneh. Mereka suruh gambar, supaya kita ingat wajah yang menunggu. Hasan merinding. Menunggu apa? Dika menjawab pelan. Menunggu bayi lahir, biar lengkap 7. Tengah malam, kejadian paling mengerikan terjadi. Rini terbangun karena merasa perutnya sangat panas. Buckingham, tapi seperti terbakar dari dalam. Bang, sakit. Hasan bangun, panik. Ia melihat perut istrinya bergerak liar. Tidak seperti tendangan bayi, tapi seperti sesuatu merayap memutari rahim. Tiba-tiba kulit perut itu menonjol membentuk wajah kecil, menekan dari dalam. Jelas terlihat mata dan mulutnya. Rini wajah itu membuka mulut. Lalu terdengar tawa kecil yang sama seperti di gudang. Hasan mundur jatuh. Astik. Sekejap kemudian tonjolan itu hilang. Rini terisak lemah. Belum sempat tenang, dari ruang tengah terdengar suara benda jatuh. Hasan keluar kamar. Ia melihat ibunya berdiri di depan foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan seluruh keluarganya tersenyum. Namun kini, wajah mereka di foto berubah. Matanya menghitam, mulutnya tersenyum panjang. Sama seperti gambar Dika. Hasan gemetar. Ibu, kenapa foto ini? Ibunya menjawab lirih. Karena mereka sudah dipanggil satu persatu. Perempuan tua itu lalu mengangkat jari lagi. 1, 2, anak. Ia menoleh ke kamar ini. 3, yang di rahim. Hasan berteriak marah. Cukup. Namun ibunya justru tertawa keras hingga terbatuk. Di waktu bersamaan, di rumahnya, Samin kembali diganggu. Ia tak bisa tidur sejak melihat telur bertulisan darah kemarin. Malam itu ia mendengar suara orang mengaduk garam dari dapur. Crack, ayam. Di dalam, tampak sosok membelakanginya. Mengaduk garam di baskom. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus. Samin mengira itu istrinya. Lalu ingat ia sudah lama duda. Siapa kau? Sosok itu berhenti mengaduk, lalu menoleh perlahan. Wajahnya ibunya Hasan, namun matanya hitam penuh dan ia tertawa. Di baskom garam ada janin kecil terbungkus cangkang telur. Samin menjerit mundur. Sosok itu berbisik, belum selesai. 7 turunan harus lengkap. Lampu dapur padam. Saat menyala lagi, sosok itu hilang. Tapi baskom garam berubah merah. Malam itu, 2 rumah berbeda dipenuhi ketakutan yang sama. Hasan menjaga istrinya yang terus merintih. Samin duduk gemetar di sudut rumahnya. Keduanya belum sadar. Kutukan itu tidak hanya membuat gila, tapi juga sedang menyiapkan kelahiran sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang akan menjadi pengikat kegilaan 7 turunan selamanya. Sejak malam ketika wajah kecil menonjol dari perut Rini, rumah Hasan tak pernah benar-benar tenang. Lampu selalu menyala, pintu selalu terkunci, dan tak seorang pun berani berjalan sendirian, bahkan ke dapur. Rini kini lebih sering terbaring. Tubuhnya lemah, tapi kandungannya justru makin aktif. Gerakannya keras, kadang terlihat jelas dari luar, seperti ada tangan kecil meraba dinding perut. Pagi itu, Hasan duduk di samping ranjang sambil membacakan doa pelan. Rini membuka mata. Bang, iya, kalau nanti aku kenapa-kenapa, tolong selamatkan bayinya. Hasan langsung menggeleng. Jangan bicara begitu. Kamu sama bayi kita pasti selamat. Rini menatap kosong ke langit-langit. Aku tidak takut mati. Aku takut yang lahir bukan anak kita. Hasan terdiam. Ia tak sanggup menjawab. Siang menjelang ketika kontraksi datang mendadak. Padahal
Usia kandungan belum cukup bulan. Rini menjerit kesakitan. Hasan panik, segera memanggil bidan Sulastri. Hujan turun lagi, membuat perjalanan bidan terhambat. Ketika akhirnya tiba, kondisi Rini sudah parah. Air ketuban pecah, tapi warnanya keruh kemerahan. Bidan menelan ludah. Ini harus segera ditolong. Rini mencengkeram tangan Hasan kuat. Jangan tinggalin aku di sini. Proses persalinan berlangsung di kamar sempit dengan lampu temaram. Angin di luar berembus kencang, membuat jendela bergetar. Tiba-tiba suara tawa terdengar samar, seperti datang dari bawah ranjang. Bidan berhenti sesaat. Pak, tadi dengar. Hasan mengangguk kaku. Namun Rini menjerit lagi, memaksa proses berlanjut. Detik kelahiran itu akhirnya tiba. Bidan mengangkat bayi yang baru keluar. Lalu Hazen panik. Kenapa, Bu? Bidan tak langsung menjawab. Tangannya gemetar. Pak ini tidak menangis. Jantung Hasan seperti berhenti. Masih hidup, detaknya ada, tapi bidan membalik tubuh bayi itu. Kulitnya pucat kebiruan dan matanya sudah terbuka. Hitam, penuh, tanpa putih sama sekali. Bidan refleks mundur. Bayi itu tersenyum kecil, lalu mengeluarkan suara. Bukan tangisan, tapi tawa pelan. Sama seperti yang selama ini menghantui rumah itu. Rini langsung pingsan. Hasan mundur ngeri. Belum selesai kengerian itu, ibunya Hasan tiba-tiba masuk kamar tanpa permisi. Ia tertawa melihat bayi itu. Lengkap sudah. Hasan membentak, "Ibu keluar!" Namun perempuan tua itu malah mendekat, menatap bayi dengan sayang. "Ini penjaga turunan, bukan cucumu." Ia lalu berbisik ke telinga Hasan. Sekarang hitungannya 4. Hasan mendorongnya keluar kamar. Malam setelah kelahiran jauh lebih mencekam. Bayi itu tak pernah menangis lapar. Ia hanya tertawa kecil setiap tengah malam. Jika lampu dipadamkan, matanya bersinar redup seperti arang. Rini yang sudah sadar menolak menyusui. "Aku tidak sanggup." Dia menatapku seperti orang dewasa. Hasan mencoba kuat, tapi setiap menggendong, bayi itu selalu menoleh ke sudut ruangan, seakan melihat seseorang berdiri di sana. Di Rauma Lane, Samin mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia mendengar suara bayi tertawa di atap rumahnya, padahal tak ada bayi di sekitar. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu pindah ke dalam kepalanya. Malam kelima, ia melihat sesuatu di halaman. Seorang bayi duduk di tampah penjemuran telur. Tubuhnya berlendir garam, matanya hitam. Samin mendekat, gemetar. "Pergi kau!" Bayi itu tertawa, lalu menunjuk ke dalam rumah. Samin menoleh. Di ruang tengah tergantung foto almarhum anaknya yang meninggal kecil dulu. Foto itu retak sendiri. Dari dalam bingkai keluar cairan merah, menetes ke lantai. Bayi di halaman berbisik, "Turunanmu juga dipanggil." Samin jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, ia sadar kutukan itu sudah menyentuh darahnya sendiri. Meski anaknya telah lama mati. Kembali ke rumah Hasan. Tengah malam, Rini terbangun karena bayi di sampingnya hilang dari ranjang. Ia panik. "Bang, bayinya tidak ada." Hasan terbangun, mencari ke seluruh rumah. Tangis Rini pecah. Akhirnya mereka menemukan bayi itu di ruang tengah, duduk di lantai. Di depannya, ibunya Hasan duduk bersila, tertawa bersama bayi itu, seperti sedang bermain. Di dinding belakang mereka muncul bayangan banyak orang berdiri berjejer. Semua bermata hitam, semua tersenyum. Bayi itu menoleh ke Hasan, lalu tertawa lebih keras. Ibunya berbisik, dia yang akan memastikan tak ada satupun turunan lolos dari kegilaan. Hasan memeluk kepalanya. Kini ayah sadar, kutukan itu bukan sekadar membuat gila, tapi telah melahirkan penjaga. Makhluk yang akan hidup di setiap generasi, menunggu turunan berikutnya kehilangan akal. Sejak bayi itu ditemukan duduk di ruang tengah, rumah Hasan terasa bukan lagi milik manusia. Udara selalu dingin, lantai sering lembab meski tak hujan, dan bayangan di sudut ruangan kerap bergerak walau lampu terang. Rini menolak keluar kamar. Dika tak lagi menggambar. Ia menatap dinding berjam-jam sambil tersenyum kecil. Hasan mencoba menguatkan diri. Ia menutup rapat pintu, menempelkan ayat suci di kusen, dan membakar wewangian setiap sore. Namun setiap tengah malam, tawa itu tetap muncul pendek, tipis, lalu memanjang seperti digulung angin. Pagi hari,
Bayi itu ditemukan sudah berdiri di ranjang, padahal umurnya belum genap sehari. Rini menjerit. Bang, dia berdiri. Hasan mendekat dengan kaki gemetar. Bayi itu menoleh, matanya hitam mengilap. He attack, jatuh. Ia seakan tahu cara menjaga keseimbangan. Turunkan dia, pinta Rini lirih. Hasan menggendong. Tubuh kecil itu terasa berat, dingin, dan kaku, seperti balok garam. Saat diletakkan kembali, bayi itu tersenyum dan menunjuk ke pintu kamar. Di luar, ibunya Hasan berdiri menunggu. Sudah bisa memilih, ucap perempuan tua itu sambil tertawa pelan. Memilih apa? Tanya Hasan. Siapa yang berikutnya? Hasan mengusir ibunya ke ruang depan. Pintu kamar dikunci, namun kunci bergetar sendiri, berputar setengah lalu berhenti. Siang hari, tetangga datang membawa makanan. Mereka berbisik takut, enggan masuk. Satu orang bertanya pelan, San, benar bayinya sehat? Hasan mengangguk palsu. Saat tamu pergi, bayi itu tertawa kecil. Dika yang duduk di sudut ruangan ikut tertawa. Nadanya sama. Rini menutup telinga. Aku tak kuat. Hasan memeluknya. Kita cari orang pintar. Hari ini, menjelang sore, Hasan menemui seorang kiai tua di ujung desa. Wajah kiai itu mengeras saat mendengar cerita. Ini bukan gangguan biasa, katanya. Ada ikatan darah dan iri yang dibuka paksa. Bisa dihentikan? Tanya Hasan cepat. Kiai menghela napas. Bisa diputus, tapi penjaganya harus dikembalikan ke asal. Bagaimana caranya? Temukan sumbernya. Media pertama. Hasan teringat gudang, garam, kain kafan, dan telur retak. Malamnya, rumah kembali gaduh. Bayi itu merangkak cepat menuju gudang. Geraknya lincah seperti anak besar. Hasan mengejar sambil membawa senter. Rini menangis di ambang pintu. Di gudang, lampu bohlam berkedip. Bayi itu berhenti di depan karung garam terbuka. Ia memasukkan tangannya, lalu menarik keluar kain kusut berambut. Hasan berteriak, "Lepaskan!" Bayi itu menoleh. Senyumnya melebar. Dari sudut ruangan, terdengar langkah kaki banyak orang. Karung-karung bergerak. Garam tumpah membentuk jejak melingkar. Tawa memantul di dinding. Hasan mengambil kain itu, menarik sekuat tenaga. Bayi menjerit bukan tangis, melainkan tawa tinggi yang memekakkan. Sekejap, semua berhenti. Lampu menyala stabil. Bayi itu terdiam, lalu jatuh terduduk. Wajahnya kosong. Hasan gemetar, membawa kain keluar gudang dan menguncinya di peti besi. Di Tempat Lane, Samin terjaga dari mimpi buruk. Ia melihat wajah bayi bermata hitam berdiri di samping ranjangnya. Saat terbangun, napasnya tercekik. Di lantai kamar, 7 telur asin tersusun melingkar. Satu di tengah retak memperlihatkan kain berambut yang sama. Samin menangis. Aku salah, hentikan. Dari dinding terdengar bisikan. Tidak sampai lengkap. Ia berlari keluar rumah menuju gubuk bakau. Namun pintu gubuk terkunci. Dari dalam, suara tawa menyambut. Kembali ke rumah Hasan. Ketenangan semu bertahan singkat. Menjelang dini hari, Dika bangkit dan berjalan ke ruang tengah. Hasan menyusul. Anak itu berdiri di depan foto keluarga. Ia menyentuh kaca, lalu berkata pelan, "Yang ini dulu." Kakak ibunya Hasan tertawa dari kursi. 4. Sudah. 3 lagi. Hasan menahan amarah. Ibu perempuan tua itu mendekat, menatap peti besi di sudut ruangan. Kau sembunyikan kainnya, tapi darah tetap memanggil. Bayi itu muncul di ambang pintu. Matanya kembali hitam. Ia melangkah kali ini mantap. Setiap langkah meninggalkan bekas lembab. Rini menjerit dari kamar. Hasan berdiri di antara bayi dan keluarganya. Tidak, kek. Bayi itu tersenyum, lalu berbisik dengan suara dewasa, "Penjaga tumbuh." Ikutin tawa kembali memenuhi rumah. Hasan sadar, menghentikan satu media belum cukup. Penjaga telah belajar berjalan, memilih, dan menuntut. Jika sumber tak diputus, kegilaan akan terus mencari darah. Dan di luar, angin membawa bau asin yang sama tanda bahwa hitungan belum berhenti. Sejak kain berambut itu dikunci di peti besi, rumah Hasan sempat terasa lebih tenang. Tawa tengah malam berkurang, bayi itu tak lagi berjalan sendiri, dan Dika berhenti menggambar wajah bermata hitam. Namun ketenangan itu seperti permukaan air yang tampak diam. Padahal di bawahnya arus masih bergerak. Hasan duduk di beranda saat subuh, menatap langit pucat. Ia memikirkan ucapan Kiai.
temukan sumbernya. Ia sadar kain itu hanya media pengikat, bukan asal kutukan. Rini keluar membawa teh hangat. "Bang, bayi tadi malam tidur normal." Hasan mengangguk pelan. "Ini cuma jeda." Rini duduk di sampingnya. "Kita harus bagaimana?" Hasan menatap jauh ke arah tambak. "Aku harus tahu siapa yang kirim semua ini." Pagi itu ia mulai mencari jawaban. Ia bertanya ke pedagang lama, ke tetua pasar, hingga penjaga makam desa. Semua memberi petunjuk yang sama. Iri paling kuat datang dari yang paling dekat. Sore menjelang, seorang kakek penjual garam mendekatinya diam-diam. "San, kau pernah bermasalah sama Samin?" Hasan terdiam. "Samin, pedagang ujung pasar itu." Kakek itu mengangguk. "Dulu, dia paling laku. Sejak kau buka, pembelinya pindah. Dia sering bilang ingin melihat keluargamu hancur." Dada Hasan terasa sesak. Potongan kejadian mulai tersambung tatapan tajam, penolakan telur, amarah di pasar. "Terima kasih, Kek." Malamnya, Hasan memutuskan mendatangi gubuk bakau yang disebut-sebut tempat dukun santet tinggal. Angin laut bertiup dingin. Lumpur tambak menempel di kakinya saat ia berjalan. Gubuk itu berdiri miring, lampunya redup. Hasan mengetuk. Tak ada jawaban. Ia dorong pintunya. Krek. Di dalam, bau kemenyan pekat bercampur amis darah kering. Dindingnya penuh rajah aneh. Di tengah ruangan ada lubang tanah seperti bekas penguburan. Hasan mendekat, lalu melihat sesuatu mencuat dari dalam. Cangkang telur, ratusan, tertanam setengah badan, seperti kuburan kecil. Ia mundur, neri. Tiba-tiba suara serak muncul dari belakang. "Kau datang sendiri?" Hasan menoleh. Seorang dukun tua berdiri di ambang pintu. "Kau yang kirim santet?" bentak Hasan. Dukun itu tersenyum. "Aku hanya membuka jalan." "Yang met, orang yang kau kenal?" "Samin." Dukun mengangguk pelan. "Dia minta 7 turunanmu kehilangan akal." Hasan mengepalkan tangan. "Putuskan sekarang." Dukun tertawa kecil. "Tidak bisa, penjaga sudah lahir." Hasan teringat bayinya. "Apa sumber utamanya?" Dukun menunjuk lubang tanah di bawah sana. "Telur pertama dicampur darah keturunanmu dan pengirim." Hasan membeku. "Tirteku dan daya ikatan 2 garis. Makanya kutukan tak bisa memilih satu pihak saja." Hasan menggali dengan tangan kosong. Tanahnya lembab, berbau busuk. Beberapa saat kemudian, sekopnya membentur benda keras. Ia mengangkatnya. Sebuah telur besar, hitam, dibungkus kain kafan, diikat rambut dan kuku. Telur itu berdenyut seperti jantung. Hasan gemetar. Kalau ini dihancurkan. Dukun menatap tajam. Semua yang terikat akan merasakan sakitnya. Hasan tak peduli. Ia mengangkat batu. Namun sebelum menghantam, terdengar suara tawa bayi di belakangnya. Ayah menurut. Bayinya berdiri di pintu gubuk, sendirian, tanpa dibawa siapapun. Matanya hitam pekat. "Jangan pecah," bisiknya dengan suara dewasa. "Hazen Manda, bagaimana kau bisa di sini?" Dukun berbisik, penjaga selalu tahu sumbernya disentuh. Di saat bersamaan, di rumahnya, Samin tiba-tiba kejang hebat. Ia memegangi dada sambil berteriak. Di dinding rumahnya muncul retakan membentuk wajah bayi. Ia menjerit, "Hentikan, aku tarik kembali." Namun suara gaib menjawab, "Tidak bisa, darah sudah ditukar." Kembali di gubuk, Hasan menatap telur hitam itu. Ia tahu inilah pusat semua teror. Namun saat ia mencoba mengangkatnya, tangannya terbakar panas. Dukun berkata pelan, "Harus pengirim dan penerima bersama memecahnya." Kalau kutukan pecah liar. Hasan menatap bayi penjaga di pintu. Makhluk itu tersenyum. "Kalau pecah, aku juga bebas." Hasan menelan ludah. Bebas berarti tak lagi terikat rumah, tapi bisa mengikuti keturunan kemanapun. Ia sadar menghancurkan sumber bukan akhir, tapi awal kengerian baru. Di luar, angin kencang meniup gubuk hingga berderit. Bayi itu tertawa. Dukun menutup mata, dan Hasan berdiri di antara dua pilihan. Membiarkan kutukan berjalan, atau memecah sumbernya dan melepaskan penjaga ke dunia tanpa batas. Hitungan turunan masih berjalan, dan waktu untuk memutusnya makin sempit. Telur hitam itu masih berada di tangan Hasan. Permukaannya hangat, berdenyut seperti jantung hidup. Setiap detak terasa merambat ke lengannya, naik ke dada,
lalu menghantam pikirannya dengan bayangan tawa dan wajah bermata hitam. Bayi penjaga berdiri di pintu gubuk, menatap tanpa berkedip. Dukun tua bersuara pelan, "Kalau kau pecahkan sendiri, ikatan pecah liar. Semua bisa mati. Atau gila seketika." Hasan menguatkan napas. Kalau bersama pengirim, ikatan putus. Tapi penjaga dilepas, tak lagi terikat tempat. Hasan terdiam. Ia menatap bayi itu. Makhluk kecil itu tersenyum tipis, seakan menunggu keputusan. "Aku harus bawa Samin ke sini," gumam Hasan. Malam itu Hasan pulang dengan membawa telur hitam dibungkus kain tebal. Ia menyimpannya di peti besi bersama kain santet sebelumnya. Rumahnya kembali berubah dingin. Rini menyambut dengan wajah pucat. "Bang, bayi tadi ketawa terus. Lihat ke arah gudang." Hasan tak menjawab. Ia langsung masuk kamar, memeluk anaknya. Payah itu tapi matanya tetap hitam. "Besok selesai," bisik Hasan. Bayi itu tersenyum. Lalu di sisi lain desa, Samin tak lagi bisa membedakan mimpi dan nyata. Sejak Hasan menggali telur sumber, tubuhnya melemah. Rambutnya rontok, matanya cekung, dan ia sering mendengar suara bayi memanggilnya dari dalam sumur. Malam itu ia melihat bayangan dirinya sendiri di dinding. Tapi wajah bayangan itu bermata hitam. "Aku mau berhenti," ucapnya gemetar. Bayangan itu tertawa. "Tidak bisa." Darah sudah dicampur. Pintu rumahnya tiba-tiba terbuka sendiri. Angin masuk membawa bau garam dan kemenyan. Di ambang pintu berdiri Hasan. Samin mundur ketakutan. "Kau ngapain kesini?" Hasan melempar kain pembungkus ke meja. Telur hitam menggelinding pelan. Wajah Samin langsung pucat. "Itu sumbernya," potong Hasan dingin. "Kita selesaikan malam ini." Samin gemetar hebat. "Aku tidak kuat. Aku juga sudah diganggu." Hasan menatap tajam. "Keluargaku hancur. Anak, ibu, istri. Bukan baik. Kau harus ikut tanggung." Samin jatuh berlutut. "Aku salah. Aku iri. Tapi aku tidak mau sampai begini." Hasan mengangkat kerah bajunya. "Kalau tidak ikut, kutukan pecah liar. Anakmu juga kena." Kalimat itu membuat Samin membeku. Anaknya yang merantau, satu-satunya darah yang ia miliki. Ia akhirnya mengangguk lemah. Tengah malam, mereka berdua tiba di gubuk bakau. Dukun sudah menunggu, duduk di depan lubang tanah. Angin laut bertiup kencang, membuat api kemenyan menari liar. Telur hitam diletakkan di tengah lingkaran raja. Dukun berbicara, "Kalian berdua harus pegang saat pecah. Apapun yang muncul jangan dilepas." Hasan dan Samin saling pandang. Penuh bensi, tapi juga takut. Mereka menyentuh telur itu bersamaan. Panasnya langsung membakar telapak. Telur bergetar keras. Dari dalam terdengar tawa. Lalu jeritan bercampur. Tanah di sekitar lubang retak. Bayangan banyak orang muncul di dinding gubuk ibu Hasan, Dika, Rini, bayi penjaga. Bahkan leluhur yang tak mereka kenal. Semua bermata hitam. Dukun berteriak, "Sekarang!" Pekokan. Hasan mengangkat batu. Samin ikut menahan telur. Saat batu menghantam, retak, cahaya hitam menyembur keluar. Seperti asap tapi berat. Tawa meledak memenuhi gubuk. Dari dalam telur muncul sosok bayi. Sama seperti penjaga, tapi lebih besar. Merangkak keluar sambil tertawa. Samin, "Itu bukan anak manusia." Dukun berteriak, "Pegang! Jangan biarkan lepas." Hasan dan Samin refleks menahan tubuh makhluk itu. Kulitnya licin seperti lumpur, panas seperti bara. Makhluk itu berusaha lolos, tertawa makin keras. "Papa." Hasan menguatkan tenaga. "Tidak." Dukun menabur abu mantra ke tubuh makhluk itu. Cahaya hitam meledak, lalu padam mendadak. Makhluk itu membeku, lalu hancur jadi abu. Telur hitam di tangan mereka berubah jadi cangkang kosong. Sunyi. Hasan terengah. Samin jatuh terduduk, menangis. "Sudah selesai?" tanya Hasan. Dukun menatap abu di tanah. "Ikatan darah putus." Tapi Hasan menegang. "Tapi penjaga yang lahir di rumahmu tidak ikut hancur. Dia sudah punya tubuh sendiri." Hasan membeku. Artinya dia bebas memilih ikut garis keturunan mana atau keduanya. Angin malam berembus lebih dingin dari sebelumnya. Dari kayu samar terdengar tawa bayi. Bukan dari gubuk, tapi dari arah desa. Hasan menoleh panik.
Kutukan utama memang retak, namun penjaganya masih hidup. Dan kini, tanpa rantai, tanpa bat, siap mengikuti darah manapun sampai 7 turunan, banner-banner gila semua. Angin laut masih berembus kencang saat Hasan dan Samin berdiri di depan gubuk bakau. Abu dari makhluk yang pecah dari telur hitam sudah tertiup sebagian, menyisakan noda gelap di tanah. Dukun tua menatap sisa abu itu lama, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. Hasan memecah sunyi. Kalau sumbernya sudah hancur, kenapa aku masih dengar tawa itu? Dukun tak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah desa yang tampak redup di kejauhan. Karena yang kau hancurkan hanya perjanjian awal. Penjaganya sudah lahir di dunia. Dia tidak terikat lagi. Seminj, artinya, dia bisa ke keluargaku juga? Dukun mengangguk pelan. Darah kalian sudah bercampur. Iri membuka pintu. Santet mengikat. Kelahiran membuatnya hidup. Hasan tak mau menunggu lagi. Ia berlari meninggalkan gubuk, kembali ke desa tanpa menoleh. Samin menyusul di belakang. Tertatih, saat Hasan tiba di rumah, pintu sudah terbuka lebar. Lampu ruang tengah berkedip pelan. Udara di dalam terasa lembab dan dingin. "Rini!" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia masuk cepat. Di lantai ruang tengah, Dika duduk bersila, tertawa kecil, menatap sesuatu di depannya. Hasan mendekat. Darahnya seperti berhenti mengalir. Bayi penjaga itu berdiri di tengah ruangan. Kini tubuhnya sebesar anak umur 2 tahun. Padahal baru lahir beberapa hari. Matanya tetap hitam. Mulutnya tersenyum lebar di sekelilingnya. Bayangan banyak sosok berdiri melingkar. Hasan berteriak, "Kau mau apa lagi?" Makhluk itu menoleh perlahan. Hitungan belum lengkap. Hasan mengepalkan tangan. Sumbernya sudah dihancurkan. Makhluk itu tertawa. "Iketan, tugas belum." Rini keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Bang, Ibu." Hasan langsung berlari ke kamar belakang. Ibunya terbaring di lantai, tertawa sambil memukul-mukul dada sendiri. Matanya kosong, tapi bibirnya terus bergerak. Lima. Hasan memeluknya. "Ibu sadar, Bu?" Namun perempuan tua itu menunjuk ke ruang tengah. Penjaga pilih. Saat Hasan kembali, makhluk itu sudah berdiri di depan Dika. Tangannya menyentuh kepala anak itu. Dika berhenti tertawa, lalu menoleh ke ayahnya. Matanya perlahan menghitam. Hasan menjerit, "Jangan sentuh anakku." Tapi tubuhnya terpental, seperti menabrak dinding tak terlihat. Makhluk itu berbisik, "Turunan ketiga." "Siap!" Dika tertawa keras, lebih keras dari sebelumnya, sampai suaranya serak. Rini pingsan di tempat. Tiba-tiba pintu rumah terbuka lagi. Samin masuk, napasnya terengah. "Aku dengar suara di kepalaku. Dia di sini, kan?" Makhluk itu menoleh ke arahnya, tersenyum lebih lebar. "Darahmu juga dipanggil." Samin jatuh berlutut. "Jangan ke anakku, ambil aku saja." Makhluk itu mendekat, menyentuh kening Samin. Sekejap, Samin berhenti menangis, lalu tertawa pelan. Sama seperti yang lain, Hasan gemetar melihatnya. "Berarti kalian berdua tetap kena." Makhluk itu mengangguk kecil. Perjanjian darah tidak hilang, hanya berubah bentuk. Lampu rumah tiba-tiba padam semua. Dalam gelap, tawa bergema dari segala arah. Saat lampu menyala kembali, Hasan melihat sesuatu di dinding. Foto keluarganya bertambah. Bukan hanya ibu, Dika dan bayi, tapi juga Samin dan bayangan anaknya. Meski anak itu tak ada di rumah, semua bermata hitam di bawah foto. Muncul tulisan basah seperti darah. 5. Hasan terduduk lemas. Masih 2 lagi. Makhluk penjaga berdiri di sampingnya. "Aku tidak terburu. Waktu panjang. Turunanmu banyak." Hasan menatap penuh benci. "Kau tidak akan selesai. Aku akan cari cara menghancurkanmu." Makhluk itu tertawa kecil. "Tidak bisa. Aku lahir dari iri. Iri manusia tidak pernah habis." Menjelang subuh, makhluk itu menghilang. Rumah kembali sunyi, tapi bukan tenang. Ibunya tertawa tanpa henti. Dika duduk menatap dinding dengan mata hitam. Samin masih tersenyum kosong di sudut ruangan. Rini menangis memeluk bayi yang kini tampak normal, tapi sesekali tersenyum sendiri. Hasan berdiri di tengah semua kegilaan itu. Ia sadar satu hal yang paling mengerikan kutukan memang sudah diputus dari sumbernya. Tapi penjaganya kini hidup bebas, menempel di garis darah,
menunggu generasi berikut lahir, agar hitungan 7 turunan benar-benar terpenuhi dan jauh di masa depan. Di setiap kelahiran keturunannya, tawa itu akan selalu terdengar pertama kali, bukan tangisan.